Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin berpresentasi tentang perkembangan proses kognitif. Nama-nama kelompok 6 yaitu yang pertama nama saya Abid Rifki, yang kedua Elis Durfidiana, yang ketiga Kartika Nur Tertipas, yang keempat Naimatul Jana. Perkembangan proses kognitif. Peta konsep yang akan dibahas: pengertian kognitif, pengertian proses kognitif, hakikat perkembangan kognitif, teori perkembangan Piaget, faktor yang memengaruhi gaya kognitif, strategi gaya kognitif, jenis-jenis perkembangan kognitif, implikasi perkembangan kognitif terhadap pendidikan. Pengertian kognitif. Kognitif asal kata cognition yang artinya mengerti. Kognitif merupakan suatu potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Jadi, kognitif merupakan suatu persoalan yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Saya Elis Nurfitriana akan melanjutkan materi sebelumnya. Hakikat perkembangan kognitif. Adapun poin-poinnya yaitu kemampuan berpikir secara abstrak, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indera, kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya, intelektual, dan pengetahuan. Perkembangan kognitif dipengaruhi oleh maturasi atau kematangan, aktivitas, dan transmisi sosial. Maturasi atau kematangan berkaitan dengan perubahan biologis yang terprogram secara genetik. Tahap perkembangan. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama yang berkorelasi dengan seiring pertambahan usia. Pada tahap pertama, periode sensorimotor pada usia 0-2 tahun. Tahap kedua, periode praoperasional pada usia 2-7 tahun. Tahap ketiga, operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Tahap keempat, periode operasional formal pada usia 11 tahun sampai dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ada 6, yaitu keturunan, lingkungan, kematangan, pembentukan, minat bakat, dan kebebasan. Strategi kognitif. Strategi kognitif adalah kemampuan seseorang untuk belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jenis-jenis strategi kognitif ada 4. Yang pertama, pengorganisir. Yang kedua, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menjabatangani. Yang keempat, strategi untuk mendapatkan tujuan. Di sini ada pengembangan visual sebagai salah satu ciri-cirinya, yaitu mengenali benda sehari-hari. Yang kedua, mengenali huruf dan angka. Dan di sini ada pengembangan auditori. Sebagai ciri-cirinya, yang pertama itu mendengarkan atau meniru bunyi-bunyi. Yang kedua, menyebutkan nama-nama, hari dan bulan tahun. Pengembangan aritmatika. Pengembangan aritmatika ini mengenali dan membilang angka, menyebut ukuran bilangan, menghitung benda melalui himpunan dengan nilai yang berbeda, memberi nilai bilangan pada suatu himpunan benda, menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, menggunakan konsep waktu dengan jam, mengurutkan benda dengan berdasarkan ukuran. Kemudian ada pengembangan taktil dan pengembangan kinestetik. Pengembangan taktil adalah pengembangan kesadaran akan indera sentuhan, mengembangkan kesadaran berbagai tekstur, mengembangkan kosakata untuk mendeskripsikan suatu tekstur. Kemudian ada pengembangan kinestetik, kemampuan yang berhubungan kelancaran gerakan tubuh yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Implikasi perkembangan kognitif terhadap pendidikan. Yang pertama, memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada produknya. Yang kedua, pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.